hari ini. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua data, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan diskusi, bab kelima penutup yaitu kesimpulan, dan bab keenam referensi. Untuk mendahului presentasi hari ini, marilah kita menonton video longsor dan tsunami anak Krakatau pada tahun 1883. Mengenai Krakatau yang terletak di Selat Sunda antara Sumatera di bawah, terkenal dengan letusan dasarnya pada tahun 1883. Longsor dan terjadi tsunami yang besar, menghancurkan beberapa pesisir di Jawa dan Sumatera dan menewaskan puluhan ribu orang. Letusan gunung anak Krakatau ini merupakan letusan yang global dan terekam pada bulan. Letusan ini mendengar 5.000 kilometer jauhnya dari Afrika. Dan karena gelombang letusan ini menjadi temuan data lintasan pada tahun tersebut. Baik, akan saya lanjutkan presentasi saya. Setelah letusan dahsyat tahun 1883, kembali terjadi letusan gunung anak Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018 di Selat Sunda. Letusan tersebut mengakibatkan longsor dan tsunami yang berdampak besar, yaitu 433 orang meninggal dan 30.000 lebih luka-luka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apa yang ditulis oleh penulis, yaitu rekonstruksi peristiwa letusan gunung anak Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018 dengan disertai oleh laporan pengamatan geofisika jarak jauh, pengamatan saksi mata, seismoakustik, dan observasi satelit. Kemudian akan menjadi kronologi urutan peristiwa longsor dan tsunami. Berikutnya ada video lagi, mari kita tonton. Selanjutnya kita akan menonton video rekaman peristiwa terjadinya longsor dan tsunami pada tanggal 22 Desember 2018. Aktivitas erupsi gunung anak Krakatau dimulai dari bulan Juni 2018. Setelah beberapa bulan dari laporan aktivitas erupsi tersebut, terjadilah longsor dan tsunami besar di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Dalam video terlihat guguran lava gas yang besar dan awan hitam menyelimuti ke awan tanpa adanya gempa bumi terlebih dahulu. Pada malam, kami salah satu pantai di Ambon.
terus meningkat dan mengakibatkan air laut naik ke darat. Air laut naik hingga di kedalaman dan kedalaman. Salah satu gunung dari Indonesia yang terkenal karena letusan dahsyatnya adalah Gunung Krakatau. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nama lain dari Krakatau ialah Rakata, sebuah kepulauan vulkanik yang terdiri dari Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sentung, dan Pulau Panjang atau Krakatau kecil. Pada tahun 1883, sejarah mencatat bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Awal dari bencana besar dari ujung Selat Sunda itu terjadi tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1883. Perlu diketahui bahwa Gunung Krakatau merupakan gabungan antara 3 gunung di Kepulauan Krakatau, yaitu Gunung Rakata, Gunung Danang, dan Gunung Perbuatan. Gabungan dari ketiga gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Krakatau. Saat meletus pertama kali, letusan permulaan menimbulkan awan gas yang bercampur dengan material vulkanik setinggi 24 km di atas Gunung Perbuatan. Kemudian, sehari setelahnya yaitu pada tanggal 27 Agustus 1883, 4 letusan dahsyat terjadi dari Gunung Krakatau. Menurut sejarah, ledakan dahsyat dari Gunung Krakatau itu bahkan terdengar di Australia dan Afrika. Dentuman letusan Gunung Krakatau yang sangat keras itu membuat telinga orang-orang di radius 10 km dari Gunung Krakatau menjadi tuli. Kuatnya ledakan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 itu diperkirakan mencapai 15.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekuatan ledakan sebesar itu, efek yang ditimbulkan dari meletusnya Gunung Krakatau ini sangat luar biasa. Hujan abu panas dari letusan Gunung Krakatau ini menyebabkan sekitar 1.000 orang tewas. Kemudian, ledakan Gunung Krakatau ini juga mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 30 meter yang menyapu persis semua area yang dilewatinya. Fenomena langka juga terjadi akibat dampak dari meletusnya Gunung Krakatau. Sebuah fenomena angkasa terjadi pasca ledakan Krakatau, yaitu bulan menjadi berwarna biru akibat semburan abu vulkanik yang begitu banyak dari Gunung Krakatau ke angkasa. Fenomena itu bahkan bertahan hingga beberapa tahun pasca letusan Gunung Krakatau. Tak hanya bulan yang berwarna biru, orang-orang juga melaporkan menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Korban jiwa dari bencana dahsyat ini tercatat mencapai 36.417 korban jiwa menurut laporan pemerintah Hindia Belanda. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa korban dari bencana ini lebih dari 120.000 korban jiwa. Meledaknya 3 gunung sekaligus di Pulau Krakatau besar itu menyebabkan perubahan iklim yang terjadi secara global. Dunia gelap selama 2 hari setelah Gunung Krakatau meletus akibat atmosfer yang tertutupi oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau. Penurunan suhu secara global terjadi akibat terhalangnya sinar matahari karena abu vulkanik dari Gunung Krakatau. Rata-rata suhu global mencapai 2,4 derajat lebih tinggi selama 5 tahun setelah Gunung Krakatau meletus. Dalam penulisan jurnal ini, yaitu pertama data laporan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah data geofisika jarak jauh yang terdiri dari data suara infrasonik, data seismik, data hidroakustik, dan data satelit. Kemudian yang terakhir yaitu pengamatan dari saksi mata. Data laporan aktivitas diambil dari FONA, VAAC, dan siaran pers. Di sini merupakan gambar peta lokasi untuk segitiga warna merah menunjukkan lokasi Anak Krakatau. Kemudian untuk tanda bintang yaitu alat pengukur pasang surut terdapat di stasiun Jambu, kemudian stasiun Banten, stasiun Kota Agung, dan stasiun Panjang. Kemudian untuk simbol segitiga ke arah kanan itu merupakan sensor seismik geopod. Di sini ada BBJI. Kemudian untuk sensor seismik BMKG di Indonesia sendiri adalah segitiga ke arah kiri. Di sini ada CBJI yang terdekat dengan lokasi Gunung Anak Krakatau, kemudian SBJI, TNB,
SKJI, LAB, CNJI, JCJI, TASI, dan BRSI di wilayah Sumatera. Segitiga yang berwarna hijau menunjukkan adanya deteksi sinyal seismik pada saat kejadian longsor di Gunung Anak Krakatau. Kemudian untuk simbol bulan berwarna hitam berada di akhir dan cerita itu merupakan foto dari fotografer yang kebetulan berada di sana. Kemudian untuk segitiga terbalik warna biru adalah sensor hidroakustik. Dan untuk infrasonik adalah kotak yang berwarna ungu. Berada di 5 lokasi. 3 berada di luar Indonesia dan satunya berada di Sumatera dan satu lagi ada di Singapura. Kemudian yang ini adalah data geofisika jarak jauh. Yang pertama yaitu data suara infrasonik. Di sini terlihat gambar dari analisis infrasonik dengan kode stasiun I06AU dari erupsi pertama Anak Krakatau dari tanggal 21 hingga 29 Desember 2018. Di sini ada zoom in dari sinyal di atas dan ada waktu saat kejadian. Kemudian berikutnya yaitu data geofisika jarak jauh kedua merupakan data seismik yang ditangkap oleh sensor terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Pengamatan sinyal seismik ini berasal dari stasiun BMKG dengan kode stasiun CGJI dengan lokasi 64 km dari Anak Krakatau. Di sini pada sumbu X-nya berupa jam kejadian pada tanggal 22 Desember 2018. Kemudian untuk sumbu Y merupakan ground velocity dalam meter per sekon. Terbagi menjadi beberapa gambar. Kemudian berikutnya adalah data geofisika jarak jauh dengan data hidroakustik. Data hidroakustik di sini merupakan data hasil estimasi eco counting dan eco integration melalui proses pendeteksian bawah air laut. Kemudian berikutnya adalah data satelit. Di sini data satelit diambil pada tanggal 22 Desember 2018 pada jam 13.45 UTC sampai dengan 14.15 UTC. Kemudian pengamatan saksi mata, ada 2 pengamatan untuk saksi mata. Yang pertama adalah wawancara TV pada para nelayan yang sedang melaut pada saat itu dan menyaksikan peristiwa tanggal 22 Desember 2018 dan masih hidup sampai sekarang. Kedua adalah pengamatan dari fotografer yang dekat dengan kejadian di Gunung Anak Krakatau tersebut dan mengabadikan foto erupsi Anak Krakatau sekitar 47 km dari pantai Jawa. Bab selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Jadi metode penelitian yang dipakai dalam pemeriksaan jurnal ini yaitu menggabungkan data pengamatan yang merupakan data dari laporan aktivitas, data geofisika jarak jauh yang terdiri dari infrasonik, seismik, hidroakustik, dan observasi satelit. Kemudian juga laporan pengamatan saksi mata. Selanjutnya direkonstruksi dan menghasilkan kronologi urutan peristiwa longsor dan tsunami. Selanjutnya adalah bab 4 hasil dan diskusi. Pada gambar 7 ini menunjukkan timeline aktivitas Anak Krakatau pada bulan Desember 2018. Dari pengamatan data pengamatan yang tadi digabungkan menjadi timeline seperti ini dari tanggal 19 Desember hingga tanggal 30 Desember. Di sini dijelaskan pada saat-saat sebelum erupsi ketika terjadi longsor dan tsunami 22 Desember dan dibagi menjadi jam-jam yang berdasarkan nilai UTC hingga tanggal 30 Desember 2018. Garis merah ini adalah sinyal infrasonik yang ditangkap infra 1 dan infra 2 pada di jam 06 UTC dan 14 UTC.
14 UTC tersebut 1427 adalah waktu di mana tsunami terdeteksi pertama kali. Aktivitas ini ditunjukkan dengan tabel seperti berikut, yaitu sebelum tsunami tahapnya dibagi menjadi 3 untuk tahap 0 atau tahap awal dimulai dari 18 Juni sampai 21 Desember 2018. Deskripsinya adalah aktivitas awal ditandai dengan terdapat strombolian dengan berbagai intensitas dan abu vulkaniknya itu kurang dari 5 km disertai dengan aliran lava. Kemudian tahap 1 21 Desember sampai 30 Desember 2018, longsor dan transisi ke letusan eksplosif dan erosi subsidian dengan semburan tingkat tinggi lebih dari 10 km. Kemudian tahap 1 ini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu tahap 1A yaitu 22 Desember 2018 jam 00 sampai 13.50 UTC, aktivitas strombolian yang intens dan kemungkinan aliran lava di sisi barat daya disertai material hujan yang terlontar sampai ke laut. Sinyal-sinyal yang ditangkap ada ditulis di sini infra 1 yaitu infrasonik 1 dan 2, C1A dan C1B yaitu sinyal seismik, kemudian foto 1, foto 2 dan foto 3 disertai dengan observasi satelit 2. Kemudian untuk tahap 1B yaitu 22 Desember 2018 jam 13.50 sampai 14 UTC, longsor anak Krakatau dan timbunan tsunami terjadi. Ditangkap oleh sinyal infra 3, infra 3A dan infra 3B, kemudian sinyal seismik 3. Kemudian untuk tahap 1B yaitu 22 Desember 2018 pada jam 13.50 sampai 14 UTC terjadi longsor anak Krakatau dan timbunan tsunami yang ditangkap dengan sinyal infra 3, infra 3A dan infra 3B, kemudian sinyal seismik 3. Kemudian untuk tahap 1C 22 Desember pada pukul 14.00 sampai 16.55 UTC terjadi propagasi dan dampak tsunami serta 3 letusan preautomatik langsung setelah terjadinya runtuh atau longsor pada pukul 13.55, 15.25 dan 15.05. Ditangkap dengan foto kelima, sinyal seismik keempat, sinyal seismik 6, satelit 4 dan satelit 5. Kemudian selanjutnya yaitu tahap 1D pada tanggal 22 Desember 2018 jam 16.55 hingga tanggal 8 Desember 2018 jam 5:05 UTC. Belum tingkat tinggi yang berkelanjutan dengan unit intermittent dan gas SO2 terdeteksi. Sinyal yang tertangkap yaitu infrasonik 4, satelit 6, satelit 7, satelit 8, satelit 9 dan seismik 6. Untuk tahap 1E yaitu 8 Desember sampai 30 Desember sudah tidak ada probe berkelanjutan dari satelit yang merekam dan tidak ada sinyal tertangkap pada pengamatan geofisika. Kemudian tahap 2 pengamatan pada bulan Januari 2019 setelah periode berlalu belum tinggi terhenti dan pulau kembali dibangun. Untuk tahap ketiga pada bulan Februari 2019 sampai waktu memisah yaitu bulan Maret 2020 terjadi letusan sporadis saja. Selanjutnya yaitu tabel 2 pengamatan geofisika terhadap longsor dan tsunami anak Krakatau pada 22 Desember 2018. Di sini tertulis stasiun yang mengamati, teknologi yang dipakai, jarak dari teknologi tersebut ke Gunung Anak Krakatau, kemudian ada waktu tiba tsunami dan ada waktu kedatangan sinyal saat longsor, kemudian ada ketinggian terbentuk tsunami dan terdeteksi atau tidaknya oleh teknologi yang dipakai. Kemudian berikutnya yaitu aktivitas berkelanjutan, yaitu aktivitas selanjutnya setelah terjadinya longsor dan tsunami di Selat Sunda tersebut dibagi lagi menjadi 3, yaitu pertama penurunan frekuensi infrasonik, kedua garis spektral seismik, dan ketiga adalah menemukan model konseptual garis waktu. Untuk penurunan frekuensi infrasonik dapat dilihat dari gambar berikut ini. Perubahan yang jelas pada sinyal frekuensi infrasonik yang direkam oleh sensor dengan kode I06AU setelah sinyal longsor terjadi. Kemudian untuk garis spektral seismik berikut ini adalah poin-poin yang dapat diambil
yaitu pertama garis-garis yang muncul di spektrogram setelah terjadinya erupsi, adanya sumber berulang yang bekerja setiap 30 detik, kemudian jarak antara garis spektrum adalah 0,027 Hz di MNAI dan 0,02 Hz di BRSI. Selanjutnya yaitu jarak antara garis spektrum menunjukkan eksitasi teratur setiap 30 sampai 60 detik. Berikutnya yaitu suara ledakan. Setiap 30 detik sekali tercatat sebelumnya di anak Krakatau dari Pulau Rakata. Ada pada gambar 1 tadi, dan itu berada di 4 km jauhnya, yang menunjukkan bahwa sumber ledakan berulang pada urutan 30 sampai 50 detik sekali masuk akal untuk gunung anak Krakatau. Kemudian berikutnya yaitu jaringan infrasonik MARP, terus merekam aktivitas dari anak Krakatau setelah longsor dan merekam sinyal berulang yang konsisten dengan ledakan subsean. Terjadi dalam waktu 1 menit konsisten dengan jarak temporal yang ditetapkan berdasarkan perkiraan jarak spektral. Ini peta yang tadi, peta lokasi untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk model konseptual garis waktu, ditemukanlah kombinasi unik dari kumpulan data ini menghasilkan kronologi terperinci dan dapat dikombinasikan dengan waktu yang berurutan sehingga dapat dijadikan model konseptual garis waktu yang mempresentasikan suatu kejadian. Dan terakhir yaitu bab 5 penutup, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengamatan seismoakustik jarak jauh dapat memberikan informasi penting tentang peristiwa berbahaya yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, pentingnya melengkapi jaringan lokal dengan penelitian geofisika lingkup regional. Terakhir, rekonstruksi menunjukkan longsor anak Krakatau sebagai tsunami genik dan harapan untuk peningkatan pengamanan terhadap gunung berapi diterapkan di seluruh dunia agar dapat mengurangi dampak dari bahaya aktivitas alam tersebut. Ini adalah referensi yang dipakai oleh penulis. Hanya saya tampilkan beberapa saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Saya akan bertanya. Tadi kan ada disebutkan tabel mengenai fase atau tahapan ledakan strombolian dan erupsi subsean. Nah, itu bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan ledakan strombolian dan erupsi subsean? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Suci. Akan coba saya jawab. Ledakan strombolian dan erupsi subsean itu sama-sama jenis tipe erupsi. Untuk erupsi strombolian itu menyemburkan gas dan debu vulkanik disertai pancuran lava cair yang terjadi setiap 15 sampai 30 menit. Jika terlalu lama diam, misalnya diam selama 2 jam, dia sebenarnya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kemudian untuk erupsi tipe subsean merupakan jenis erupsi hidromagmatik di mana magma berinteraksi dengan air yang sering terjadi pada gunung bawah laut dan terjadi reaksi eksplosif atau ledakan, dan kebanyakan kasus erupsi ini setara dengan strombolian. Hanya saja ledakan eksplosifnya lebih besar karena air yang dipanaskan berubah menjadi gas dan menerbangkan debu vulkanik dan magma ke udara. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Semoga berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian dan materi yang disampaikan oleh saudara Eka. Pada kesempatan ini kita diperbolehkan untuk bertanya apa yang disampaikan dan apa yang diberikan materi dari para saudara Eka. Pertanyaan kedua, pada tabel tahapan juga disebutkan mengenal plum dan ledakan sporadis. Coba diberikan penjelasan secara singkat sehingga kita lebih tahu apa sih yang disebut mengenai kedua istilah tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk Bapak Samsir, saya akan mencoba menjawab. Plum di sini berarti aliran magma yang membumbung dan bergerak ke atas. Saat sudah di atas, plum itu yang berarti aliran magma membentuk lapisan dan akan disebut hotspot seperti itu. Kemudian untuk ledakan sporadis atau letusan sporadis yaitu keadaan penyebaran letusan yang terjadi di suatu wilayah dengan kondisi tidak merata dan terjadinya kadang-kadang seperti itu, tidak ada pola tertentu.
ledakan tersebut itu tersebar ke sana dan kemari, yang tidak merata gitu Pak. Mungkin itu saja bisa saya berikan. Semoga berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan saudara Ika bahwa ada istilah-istilah dalam materi yang disampaikan. Ya, semoga kita lebih mengenal apa istilah-istilah yang disampaikan saudara Ika. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak.